Waduh, kok ngerasa sendiri, Mbak? Iya, Mbaknya ngerasa sendiri ya. Pertanyaan Ustaz yang aku pertanyakan, apakah seperti itu pertanyaan Ustadz itu? Baik. Juru selamat yang tidak selamat. Sebenarnya sih ini bukan pertanyaan, Mbak, tapi ngajak cara berpikir gitu. Kenapa saya menuliskan seperti itu, juru selamat yang tidak selamat? Karena ada sebuah doktrin dari sebuah agama ya, yang mana katanya dia telah diselamatkan oleh juru selamatnya. Padahal juru selamatnya tersebut tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sehingga dia pun kagak selamat gitu. Gitu loh, Mbak. Nah, ini kayak gimana tanggapan Anda? Silakan. Doktrin yang Ustadz katakan itu jelas-jelas sudah tidak benar. Oh gitu, tidak benar. Berarti ajaran ini tidak benar ya? Oh, salah konsep ajarannya. Ya. Gini Pak Ustadz, juru selamat yang tidak selamat. Iya, itu menurut pandangan saya pribadi atau menurut pandangan kami. Juru selamat satu-satunya itu yang selamat itu adalah Tuhan kami. Oh, Tuhan Anda. Tuhan Anda siapa? Tuhan kami itu Tuhan Yesus. Baik, Yesus kan ada sejarahnya, betul? Betul. Mbak, setahu saya, Mbak, sejarah Yesus ini ya, dia ditangkap tentara Romawi, betul nggak? Gini Pak Ustadz, saya kayak mana ya, nggak pala mengerti tentang agama kali, tapi setahu saya juru selamat yang hidup itu, satu-satunya juru selamat yang hidup itu hanyalah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang Anda sembah Yesus tadi? Iya. Oh, saya mau tanya kalau kayak gitu, kenapa waktu ditangkap tentara Romawi dia kagak selamat? Dia mau menyelamatkan dirinya aja kabur-kaburan kagak selamat, ketangkap juga sampai diseret dan mati konyol gitu. Itu gimana, Mbak? Nah, gitu konsep Pak Ustadz, bukan gitu. Kayak gimana? Bukan seperti itu. Tuhan Yesus pada saat itu ditangkap, dia ditangkap bukan karena tidak bisa dia menyelamatkan dirinya atau membela dirinya, tapi dia diutus memang untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Siapa yang mengutusnya? Bapa yang di sorga, Ustadz. Oh, jadi yang mengutus Bapa yang di sorga. Jadi Yesus ini Tuhan yang diutus oleh Tuhan lain gitu. Kayak gimana? Saya sebenarnya ngerti kali agama, tapi yang saya tahu, yang saya pahami, karena saya baca tadi ini Ustadz buat itu captionnya juru selamat yang tidak selamat, ya tentu saya tidak kayak mana gitu ya, merasa nggak benar gitu yang Ustadz buat ini tidak benar. Makanya kita tanya jawab kan, biar kita paham kan kayak gitu. Terus berarti Bapa yang di surga itu mengutus Yesus untuk ditangkap gitu? Iya, Tuhan itu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu, dia mati di kayu salib itu untuk menembus dosa manusia gitu. Oh, gimana? Dia tidak bisa menyelamatkan diri. Mbak, ya kalau seperti itu konsepnya, ya berarti Yesus kagak perlu ngelawan dengan tentara Romawi. Yesus juga ya seharusnya kagak perlu lari dari tentara Romawi kalau dia ingin menembus dosa manusia. Ya, seharusnya Yesus adakan rapat dengan tentara Romawi. Hai tentara Romawi, aku datang menebus dosa manusia. Tanggal berapa, jam berapa? Ya, kita adakan penyalipan terhadap diriku. Akan gitu. Seharusnya dia rapat dulu dengan tentara Romawi, ya kan kayak gitu.
seharusnya. Karena apa? Dia ingin menebus dosa manusia, nggak perlu lari dia. Tapi ini apa? Kata Yesus, "Hei murid-muridku, jual jubah kalian, beli pedang. Buat jaga-jaga kalau ditangkap tentara Romawi." Sampai dia berdoa di Taman Getsemani sembunyi-sembunyi. Berdoa biar diselamatkan oleh Tuhan. Dia aja Mbak ya, dia aja berdoa kepada Bapaknya ya, Yesus itu agar apa? Diselamatkan gitu. Sesuai dengan Mazmur 91 nubuatannya, agar diselamatkan dari penyalipan. Nggak ada Tuhan inginkan Yesus menebus dosa di tiang salib, itu nggak ada. Sampai nangis-nangis dia berdoa, peluhnya seperti apa? Peluhnya seperti butiran jagung. Wah, sampai kayak gitu dia berdoa karena saking ketakutannya dia ditangkap tentara Romawi gitu. Jadi kalaunya diinginkan oleh Tuhan Yesus itu menebus dosa manusia, ngapain Yesus berdoa minta tolong? Ngapain sampai ketakutan dicari-cari tentara Romawi? Seharusnya dia rangkul tentara Romawi. Tentara Romawi ya, sini, aku mau tebus dosa besok. Jam berapa kau salibkan aku? Hari apa, tanggal berapa? Ini kagak ya. Kabur dari tentara Romawi. Gimana? Coba dipikir gitu. Aku heran ya Pak Ustadz. Aku heran gimana sih cara berpikir kayak gimana. Sering aku mendapati kayak gitu. Orang-orang lain berkata seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi kan. Dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Bagaimana menyelamatkan umatnya kayak gitu kan? Gimana sih cara berpikirnya kok bisa gitu ya? Aku logikanya gini loh Pak Ustadz. Sedangkan Tuhan dia yang menciptakan langit dan seisi bumi. Konon dia nggak bisa melawan tentara-tentara Romawi. Kayak mana ceritanya dia nggak bisa melawan? Sedangkan orang mati aja bisa dihidupkan kembali. Nah, Mbak, tuh Anda mikir, Mbak. Anda mikir, tentara Romawi itu kan ciptaannya, betul? Betul, itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Yesus. Iya. Gimana rumusnya? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Kok ada Tuhan dikalahkan ciptaannya? Gimana sih Mbak ini tadi tuh mikir tuh tentara Romawi itu dia ciptakan katanya. Dia ciptakan. Lalu gimana caranya? Ya Tuhan bisa dikalahkan ciptaan. Ini Tuhan macam apa, Mbak? Itu Anda mikir. Bukan dia dikalahkan, bukan dia kalah. Tuhan Yesus tidak sama sekali tidak kalah, tapi dia memang diserahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan dosa dari manusia. Itu bukan dia kalah. Tapi sebagian orang menganggap dia kalah. Dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa menyelamatkan diri. Sedangkan Yesus itu dirinya memang diserahkan, bukan karena dia nggak bisa melawan. Baik, kalau dia menyerahkan dirinya, kenapa kabur? Saya mau tanya itu dulu dah. Kenapa kabur dari tentara Romawi? Dia katanya mau menyerahkan dirinya, tapi kenapa kabur dari tentara Romawi? Gini Mbak ya, secara akal sehat saya, ya saya ingin menyerahkan diri saya ke polisi. Saya akan datang ke kantor polisi gitu, untuk menyerahkan diri. Bukannya kabur saya dikejar-kejar oleh polisi. Bukan Pak Ustadz. Kayak gitu juga kalau dia kata Anda. Bentar. Kata Anda kalau dia menyerahkan dirinya, ya kalau dia menyerahkan dirinya, ngapain dia kabur? Mbak, ngadat-ngadat suara Anda, Mbak. Suara Anda ngadat-ngadat, bisa diulang? Oh iya, nggak dengar ya Pak Ustadz. Nggak kedengaran tadi, macet. Oh maaf. Yang Pak Ustadz bilang itu tidak ada yang fakta gitu. Yang Pak Ustadz bilang itu semuanya
hanya menurut versi Ustadz sendiri, sedangkan Tuhan Yesus itu bukan kabur, bukan seperti itu maksudnya Pak. Saya Ustadz. pula dituduh. Sama sekali Mbak, saya pula dituduh. Bukan versi saya, tapi versi kitab Anda. Mau saya tunjukkan Yesus Iya. kabur. walaupun ada di kitab kami itu Yesus kabur, tapi dia kabur itu bukan maksudnya seperti yang Ustadz jelaskan itu, bukan seperti itu penjelasan sebenarnya. Ya kalau dia ingin menyerahkan dirinya, ngapain kabur coba? Gimana akalnya? Iya, cara menjelaskannya itu salah. Memang ada ayat-ayat firman Tuhan, ada juga memang ayat-ayat firman Tuhan kan disalahgunakan oleh pendeta. Ada memang. Waduh, pendeta pula disalahkan banyak. Tadi menyalahkan saya. Sekarang setelah saya kasih tahu dia tertulis di kitabnya, pendeta pula disalahin banyak. Macam mana Mbak ini? Gini Pak Ustadz, gini ya Pak Ustadz gini ya. Iya. Gini Pak Ustadz. Sebenarnya ayat firman Tuhan itu benar semua. Tapi ada orang salah gunakan gitu ayat itu untuk menyerang, salah menjelaskan. Jadi artinya itu udah lari dari jalur gitu. Sebenarnya artinya bukan seperti itu. Artinya itu baik, bagus, tapi digunakan orang itu untuk manipulasi gitu. Mencuci otak kita supaya lari dari jalur gitu. Ada banyak kayak gitu. Loh, coba Anda jelaskan kayak gimana menurut Anda? Coba pakai kitab Anda gitu menjelaskannya. Aku kan bukannya seorang apa ya, pakar agama ya Pak Ustadz, tapi aku hanya melihat tadi caption Pak Ustadz ini juru selamat yang tidak selamat. Aku tadi bilang maksud Pak Ustadz itu gimana sih juru selamat yang tidak selamat itu gitu. Aku hanya dari tema kita ini aja nih Bang Dir. Nah baik, biar kita tidak melebar ya. Sekarang saya tanya, Yesus selamat gak dengan tentara Romawi? Mati gak dia? Yesus itu mati, Yesus benar, Yesus mati Mati Yesusnya, lalu terus pada kalaunya mati itu berarti nggak selamat kan? itu menyelamatkan umat manusia Pak Ustadz. Dia mati itu untuk bangkit kembali. Baik. Bentar dulu Mbak. Mau menyelamatkan manusia, mau dia bangkit kembali itu urusan belakangan. Tapi ketika dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak selamat dan mati kan di tiang salib. Dia betul nggak? Di kayu salib itu. Iya betul. Dia mati. Itu mati. Bahkan memang hidupnya untuk menebus dosa manusia Pak Ustadz. Baik, itu kan ajaran dari Kristen. Gak apa-apa, saya hargai Mbak ya, itu kepercayaan Anda. Tapi coba Anda berpikir ya, kalau seseorang ingin memberi contoh, maka ia akan melakukan contoh itu tersebut. Mbak, secara logika ya, secara logika, gimana saya mau mengajarkan kitab Al-Quran saya ya, kalau saya tidak paham Quran, tidak bisa baca Quran? Gak mungkin saya bisa mengajarkannya kepada orang, kan gitu. Nah makanya gimana mau menyelamatkan orang lain, sedangkan menyelamatkan diri sendiri aja kagak mampu. Makanya mati dia di tiang salib dengan tentara Romawi. Kalau urusannya dia untuk ini, untuk itu, untuk bangkit, untuk tebus, nanti belakangan itu. Belakangan gitu. Gimana logikanya ya mau menyelamatkan orang lain, sedangkan menyelamatkan diri sendiri aja nggak mampu gitu loh Mbak. Gitu. Coba Anda berpikir, masa ada juga
Masa ada juga Tuhan kalah dengan ciptaannya? Aneh Mbak, kalau ada Tuhan yang ngaku Tuhan tapi kalah dengan ciptaannya. Coba Anda berpikir sehat Mbak ya. Saya bukan menghina agama Anda enggak, tapi saya hanya ngajak Anda berpikir. Coba Anda pikirkan. Tuhan Hindu tidak kalah dia dengan ciptaannya. Dewa Krishna ya digambarkan adalah dewa yang terkuat. Itu Krishna ya. Agama lain nggak ada Tuhannya kalah dengan ciptaannya. Tapi agama Kristen ini ya Tuhannya kalah dengan ciptaannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya teman-teman. Aneh sendiri gitu agamanya. Yang aneh itu cara berpikir Pak Ustadz. Aku aneh. Saya lihat agama-agama yang lain, Mbak. Cara berpikir Agama-agama lain ya. ya. Gini. Heran. Aku Gimana? heran kali. Gini Mbak, agama lain seperti contoh ya Buddha ya. Buddha digambarkan sosok yang bersih hatinya. Terus sosok Buddha itu adalah sosok yang memang penuh kesabaran dan kuat gitu. Gak ada Buddha itu dikabarkan mati konyol, gak ada. Terus juga Hindu Dewa Krishna digambarkan dengan kekuatan ya dan keindahan. Gak ada Dewa Krishna itu kalah dengan ciptaannya, gak ada. Itu doktrin dari Hindu. Islam, Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada dikatakan dalam Islam Allah kalah dengan makhluknya, nggak ada. Tapi ini ada di Kristen ya, Tuhannya sendiri kalah dengan ciptaannya sendiri. mikir nggak ada Tuhan yang dikalahkan ciptaannya sendiri, nggak ada ya. Kalau dia dikalahkan oleh ciptaannya sendiri Mbak ya, kalau dia dikalahkan oleh ciptaannya sendiri berarti dia bukan Tuhan gitu. Memang tidak ada yang dikalahkan oleh ciptaannya, tidak ada. Tuhan tidak dikalahkan oleh ciptaannya. Dan lagi ya Pak Ustadz, saya bilang kalau Tuhan itu bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Aku heran sih gimana sih cara berpikir Pak Ustadz. Kok heran, kok kayak gitu ya cara berpikirnya. Dan saya katakan tadi Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Kalau dia melupakan itu artinya dia tidak menyelamatkan dosa manusia, kayak gitu Pak Ustadz. Kayak gitu dia. Jadi bukan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bukan. Itu salah. Gini Mbak, coba kita mikir, tadi saya udah kasih contoh satu kan kayak gitu. Kayak gini aja dah ya, saya kasih contoh. Kalau seorang guru ingin mengajarkan kepada anak-anak muridnya, seorang guru itu harus paham pelajarannya ya dan bisa mempraktekkannya, betul nggak? Itu konsep yang Pak Ustadz buat itu memang betul, tapi berbeda ceritanya dengan baik, bentar manusia, beda. nanti kita komparasi gitu. Nanti kita komparasi ke situ. Ya, seorang guru ya yang mengajarkan anak didiknya, gurunya bisa mempraktekkan dan paham teorinya, kan kayak gitu. Nah, coba kalau gurunya tidak sekolah, terus kagak paham teorinya, kagak bisa praktekin, bisa nggak dia ngajar murid-muridnya? Tentu nggak bisa. Nggak bisa. Ya begitu pula Mbak. Ya begitu pula perbandingannya. Gimana mau selamatin orang lain, sedangkan diri sendiri saja kagak bisa diselamatkan dia sendiri. Itu logika macam apa gitu lah. Dia mau menyelamatkan orang lain mana bisa. Kagak usah ke orang lain dulu ya. Kagak usah ke orang lain dulu. Ke diri sendirinya dulu aja nggak mampu dia gitu loh Mbak. Bayangkan ke dirinya sendiri aja nggak mampu dia. Bukan nggak mampu Pak Ustadz, bukan nggak mampu. Tuhan Yesus itu memang diutus untuk menyelamatkan dosa manusia. Waduh, gini, sabar. Ini doktrin dari Anda, bukan ajaran Yesus, bukan.
Masalahnya ya, tidak ada kehendak Bapa yang di sorga untuk Yesus mati di tiang salib menebus dosa, nggak ada. Di mana ada tertulis ayatnya? Nggak ada di kitab Anda. Nggak ada saya temukan satupun. Jadi itu Mbak adalah doktrin dari kekristenan Anda. Anda perlu tahu, Kristen bukan ajaran Yesus. Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah untuk memerintahkan jadi Kristen. Sama sekali Yesus itu tidak kenal dengan Kristen. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Anda beda. Kalau ajaran Yesus ya Mbak ya, mengatakan Tuhan itu Esa, bukan 3 dalam 1. Terus ajaran Yesus menyuruh menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesus itu sendiri. Itu ajaran Yesus. Yesus punya Tuhan dan Tuhannya yang patut disembah, kata Yesus, bukan diri dia. Ya gitu. Nah itu ajaran Kristen kayak gimana? Ajaran Kristen malah menyembah Yesusnya. Nah Itu gitu. yang semua yang Ustaz katakan itu menurut versi versi Nah itu bukan versi saya, Mbak. Sorry Mbak, Anda Kristen. Yang saya katakan bukan versi saya, tapi versi kitab Anda atas perkataan Yesus. Versi kitab kami itu Pak Ustadz, versi kitab kami itu mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga melainkan diriku, kata Tuhan, selain diriku, kata Tuhan. Jadi umat manusia iya. itu tidak satu orang pun yang bisa naik ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Satu-satunya yang selamat. Mbak, salah Anda. Itu ajaran Kristen Anda. Kalau ajaran Yesus beda lagi. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga tanpa melalui dia. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kan gitu, betul nggak? Betul. Mbak, ketahuilah, Yesus ngomong bukan untuk Kristen itu. Tapi Yesus ngomong untuk Yahudi, bukan untuk Kristen, karena dia tidak kenal Kristen. Nih kan ayat yang Anda bawa ya. Nih, saya kasih Anda aja. Anda terlalu kebanyakan imani saja apa yang dikatakan pendeta. Sedangkan ya pengajaran Yesus beda gitu. Nih, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dia ngomong sama siapa, Mbak? Ngomong sama siapa? Sama Thomas. Bukan untuk Kristen, bukan. Karena Yesus sekali lagi tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Dan Yesus pun melarang, ya Mbak ya nih. Yesus pun melarang ajaran dia diajarkan keluar Yahudi. Ini Mbak, mari kita baca ya. Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan. Nih dia pesan sama murid-muridnya ya. Apa pesan Yesus? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kagak boleh ajaran Yesus itu dipakai selain oleh orang Israel. Makanya nih ya Mbak ya, ada kejadian di Matius nih ya, Matius 15 nomor 24 nih. Apa yang dikatakan Yesus? Jawab aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini Mbak, saya mohon maaf sama Mbak ya. Ini kata Yesus sendiri ya. Yang di sini ada seorang perempuan ya yang mendekati Yesus ya, lalu menyembah Yesus. Kan gitu. Dia orang Samaria. Perempuan ini orang Samaria menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu apa dijawab Yesus? Tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mohon maaf Mbak, Anda yang menuhankan Yesus dan menyembah Yesus di luar Yahudi, Anda disebut Yesus adalah anjing gitu Mbak. Mohon maaf gitu.
Katanya itu Mbak pengajaran Yesus Mbak, nggak boleh ajaran dia dipakai di luar Bani Israel. Barang siapa yang menyembah Yesus, barang siapa yang memanggil dia Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing. Gitu. Itu dari kitab Anda loh ya, dari kitab Anda dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan, yang dibacakan Pak Ustaz